Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Azhari. Saya selaku moderator di sini. Dan perkenalkan, di samping saya ada beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada Perkenalkan, nama saya Dewi Syarifi sebagai narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuliana sebagai narasumber kedua. yang terhormat Bapak Mahlian Rahman sebagai dosen penampu pada mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ISD. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang strategi mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran PKN ISD. Yang pertama itu ada tentang meningkatkan motivasi dalam pembelajaran untuk memperkuat profil belajar Pancasila di sekolah dasar yang akan dibahas oleh Suryati Ningsih. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Dalam mewujudkan strategi profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran PKN ISD, kita perlu meningkatkan motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dalam pembelajaran untuk memperkuat profil belajar Pancasila di sekolah dasar. Dapat kita ketahui berdasarkan hasil kajian yang dapat dilihat pada bagan mengenai motivasi siswa dengan menggunakan media interaktif dalam rangka memperkuat profil pelajar Pancasila di SD adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada bagian di PPT yang pertama yaitu kegiatan belajar mengajar. Dapat kita perlu ketahui dalam kegiatan proses belajar mengajar, guru perlu memerlukan bantuan seperti media. Media itu yaitu media yang berbasis interaktif. Di dalam media interaktif ini dapat menampilkan sebuah pelajaran yang diajarkan oleh guru. Di situ siswa dapat, dengan adanya media interaktif ini, siswa dapat membuat siswa dapat mengetahui dan memahami materi yang telah diajarkan tersebut. Dengan adanya itu muncullah karakter mandiri. Karakter mandiri ini siswa dapat mandiri dalam misalnya kayak dalam mengerjakan tugas, tidak menyontek dan lain sebagainya. Dari keempat bagian tersebut dapatlah mewujudkan profil pelajar Pancasila di SD. Menurut Agus Wibowo 2011 menyatakan bahwa karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Berdasarkan dari bagian yang telah dijelaskan tadi mengenai motivasi siswa, dapat diketahui bahwa dalam proses pencapaian tujuan belajar inilah terdapat nilai karakter kewarganegaraan yang dapat menegaskan siswa sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai bangsa, salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian menurut Hidayah FL 2020 mengatakan bahwa siswa SD itu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Dapat kita pahami bahwa motivasi dalam pembelajaran untuk memperkuat profil pelajar Pancasila di SD ini salah satunya adalah dapat dibantu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis interaktif. Dengan hal ini disimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila di SD itu sebagai moral kewarganegaraan bagi siswa. Baiklah, terima kasih kepada Suryati Ningsih. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada tentang fasilitas dalam belajar aktif bagi siswa untuk memperkuat profil belajar Pancasila di sekolah dasar yang akan dibahas oleh Fitri Yuliana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas dalam belajar aktif bagi siswa untuk memperkuat profil
belajar Pancasila di sekolah dasar. Penekanan media pembelajaran interaktif dapat memfasilitasi profil belajar Pancasila ialah dengan menggunakan media pembelajaran interaktif menjadi fasilitas bagi siswa untuk memperkuat profil belajar Pancasila yang akan mempengaruhi pada kecenderungan kepemilikan komponen karakter yang baik pada siswa sebagaimana dikatakan oleh Misona dalam Jamal Makmur Asmani yang menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen karakter yang baik, yaitu adanya pengetahuan moral bagi siswa, yang kedua kesadaran moral bagi siswa, yang ketiga pengetahuan nilai moral bagi siswa. Berdasarkan hasil kajian yang pernah dilakukan, dapat digambarkan mengenai fasilitas dalam belajar aktif bagi siswa untuk memperkuat profil belajar Pancasila di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Nah, di samping ini bisa kita lihat tentang bagan media belajar berbasis interaktif, yaitu adanya media belajar Pancasila di sekolah, yang kedua adanya siswa. Berdasarkan bagan dapat diketahui bahwa media belajar interaktif dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, yaitu adanya interaksi yang terlibat aktif siswa langsung, interaksi antara guru dengan siswa. Selanjutnya media belajar interaktif menjadi fasilitas dalam belajar aktif di siswa untuk memperkuat profil belajar Pancasila di sekolah dasar. Terima kasih kepada Fitri Yuliana. Selanjutnya materi ketiga itu ada tentang memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran untuk memperkuat profil Pancasila di sekolah dasar. Selanjutnya ada memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran untuk memperkuat profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran berbasis interaktif memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran untuk memperkuat profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, memudahkan siswa selaras dengan karakter yang ada dalam profil belajar Pancasila, yaitu karakter kreatif dan bernalar kritis. Sehingga dapat dikatakan, jika dengan menggunakan pembelajaran interaktif, maka siswa akan memudahkan dalam belajar analisis, komparasi, dan keterlibatannya dalam sikap berpikir kritis dan kreatif sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Dewi Syafri. Selanjutnya itu di sini saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, media pembelajaran interaktif itu dapat memperkuat profil belajar Pancasila di sekolah dasar karena dapat meningkatkan motivasi dan pembelajaran sebagai karakter mandiri dalam profil Pancasila di SD. Yang kedua itu kemudian menjadikan fasilitas dalam belajar aktif bagi siswa dan memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran untuk memperkuat profil belajar Pancasila dengan munculnya karakter nalar, kritis, dan kreatif. Mungkin hanya sekian dari presentasi kami. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab, yaitu